Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yuli Arinta Dewi dan saya adalah seorang ilmuwan psikologi. Teman-teman, Bapak Ibu, Kakak, Adik yang ingin belajar tentang psikologi, baik psikologi sosial, psikologi pendidikan, maupun psikologi organisasi, bisa lihat channel di bawah ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua kali ini tentang kognisi sosial, bagian dari psikologi sosial. Nah, tujuan kita pada kesempatan hari ini adalah mempelajari tentang kognisi sosial, persepsi sosial, dan juga faktor-faktor yang terkait dengan kognisi sosial. Bayangkan di dalam slide yang terlihat ini, kita bisa melihat ada dua gambar ya. Yang sebelah kiri itu satu adalah seorang bapak yang membawa gas 3 kilo di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang pegangan gas di sebelah kanan. Yang gambar kedua kita melihat itu profesi ya, penjual gas yang mengambil dan membawa gas. Ada mungkin lebih dari 10 gas di dalam motor dan juga memakai helm juga. Itu helm atau apa ya yang juga berbentuk gas. Nah, sebetulnya apa sih yang ada di dalam pikiran kedua orang yang ada di dalam gambar ini gitu. Kita melihat bahwa kalau terkait dengan profesi, misalkan dia jualan gas, artinya di sini bahwa dia berada di tengah jalan yang ramai, ada orang yang berjalan di pinggir jalan, dan dia membawa gas dengan minim pengawasan atau minimnya faktor resiko. Dia memperhatikan faktor resiko yang sangat minim gitu. Apa yang mendorong dia berani membawa gas dengan posisi seperti itu? Kita tahu bahwa di tabung gas itu kan sesuatu yang beresiko. Nah, ini tentu saja kita biasanya untuk menangani hal-hal yang beresiko itu berhati-hati ya. Tapi kenapa si bapak ini dengan enteng dan begitu saja melakukan itu? Apa yang mendorongnya? Apakah karena faktor ekonomi, ataukah faktor sosial, atau faktor psikologis lain yang mempengaruhi persepsi resikonya? Nah, di dalam gambar ini kita bisa melihat ada dua hal, yaitu ada realitas sosial dan realitas personal, yang merujuk pada dua cara yang berbeda bagaimana seorang mempersepsikan dan mempresentasikan dunia yang ada di sekitar mereka. Ya, di sini ada contoh dari realitas personal. Yang dimaksud dengan realitas personal adalah konstruksi subjektif yang dibuat oleh individu berdasarkan pengalaman, emosi, persepsi pribadi mereka. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi, pengalaman masa lalu, maupun kondisi kesehatan ataupun kondisi fisik saat itu. Nah, realitas personal ini adalah bagaimana individu memiliki cara yang unik masing-masing untuk melihat dan menginterpretasikan dunia sekitar mereka yang mungkin sama maupun berbeda dengan realitas sosial. Nah, sedangkan realitas sosial adalah persepsi tentang kenyataan yang dibentuk oleh pengaruh interaksi sosial. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, yaitu atau realitas sosial, yaitu norma, nilai, keyakinan yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat yang lebih besar. Nah, realitas sosial seringkali dianggap sebagai satu kenyataan objek, ya, kebenaran objek. Nah, realitas sosial ini bisa jadi berbeda maupun sama dengan realitas personal yang ada. Nah, ini merupakan ada dua kenyataan ya, ada dua realitas yang ada yang selama ini, yaitu realitas personal dan juga realitas sosial. Nah, bagaimana implikasi ini dalam kognisi sosial? Nah, implikasi dalam kognisi sosial bahwa dalam
psikologi sosial kita mempelajari bagaimana manusia berpikir, merasakan sesuatu, bertindak dalam konteks sosialnya. Nah, kita bisa dengan kognisi sosial itu memahami bahwa adanya interaksi antara realitas sosial dan realitas personal yang penting untuk dipahami, sehingga kita bisa memahami adanya sikap dan perilaku sosial yang terbentuk dan bagaimana adanya konflik antara realitas personal dan sosial yang kemudian dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan hubungan interpersonal seorang. Nah, hubungan interpersonal itu hubungan satu orang dengan orang lain. Misalnya nih ya, ketegangan dapat muncul ketika realitas personal seseorang sangat bertentangan dengan realitas sosial yang mungkin mengakibatkan konflik internal atau eksternal dengan kelompok yang lain. Nah, ini bagaimana kemudian kita melihat peran dari psikologi sosial, yang mana psikologi sosial ini adalah ilmu tentang pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Nah, di dalam psikologi sosial, kadang-kadang kita menggunakan kedua istilah ini bersamaan, bergantian, maupun berbeda. Nah, contoh itu adalah pikiran dan kognisi, dan kedua istilah ini sama-sama dipakai atau berkaitan dengan proses kita berpikir. Kedua istilah ini adalah pikiran dan kognisi. Pikiran itu lebih menekankan bahasa dan simbol internal yang kita gunakan, sedangkan kognisi adalah proses mental yang sebagian besar tidak kita sadari. Jadi kedua istilah ini sebetulnya berbeda ya, antara pikiran dan kognisi. Nah, sosial kognisi menurut para pakar, ini ada beberapa. Pertama dari Baron and Brine 2004 menyebutkan bahwa social cognition adalah tata cara di mana kita menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Disampaikan oleh Baron and Brine 2004. Sedangkan Aronson, Wilson, and Ackert 2010 menyebutkan bahwa bagaimana individu berpikir tentang dirinya dan lingkungan sosialnya. Bagaimana individu menseleksi, menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi sosial untuk membuat judgement dan keputusan, itu yang disebut dengan social cognition. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dari foto ini orang kemudian bisa memahami ini sebetulnya apa ya. Ini adalah pemukiman warga di dua fenomena yang berbeda. Nah, kita bisa melihat perbedaannya itu di mana. Ini gambar pertama, lalu yang ini adalah gambar kedua gitu ya. Nah, ini mungkin saja terkait dengan social cognition, yaitu ada perbedaan sosial ekonomik yang berbeda antara kedua fakta sosial tersebut. Yang satu adalah terkait dengan kemiskinan, yang kedua yang berada di kondisi menengah ke atas. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan social cognition, yaitu yang pertama skema, yang kedua heuristik dan pemrosesan otomatis, lalu priming, dan penyimpangan atau kesalahan kognisi dalam usaha memahami dunia sosial. Oke, nanti kita akan lanjut ke bagian kedua dari social cognition ya. Thank you.